Oke, saya lanjutkan. Jadi frekuensinya tadi, contohnya ini toh, frekuensinya 45, 25, 10. Yang rumus ini frekuensi dikalikan X1 ini nilai tengah dari skala interval ini. Nah, itu yang kita gunakan dikali sama totalnya. Ini kali itu kali untuk tiap kelas. Jadi kelas yang ini kita kalikan 45 dikalikan nilai tengah ini, ditambah 25 dikalikan nilai tengah ini, ditambah 10 kali nilai tengah yang ini. Nah, jika kita sudah tahu semuanya berapa ini, rumusnya yang di atas nih. Kalikan, totalkan semua, dibagi jumlah data total frekuensi. Jadi frekuensi pertama 45 tambah 25 tambah 10. Nah, mediannya juga seperti itu, tinggal menggunakan rumus saja. Tapi intinya kalau untuk populasi jangan lupa kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi kita akan menggunakan banyak frekuensinya. Modus juga sama. Kalau modus pada data tunggal kita tinggal lihat data yang terbanyak saja. Kalau mediannya rumusnya ini untuk posisi X keberapa ini nilainya, X keberapa. Kalau ganjil X-nya, M-nya tuh total data, misalkan 40 berarti 40 tambah 1 dibagi 2. Kalau di bawah ini X 40 bagi 2 ditambah X 41 per 2 dibagi 2. Ini saya cepat-cepat saja karena sudah overtime. Tadi kita tentang pemusatan. Jadi pusatnya data ini di sekitaran mana? Kalau kita mau membagi data-data, distribusi data-data tersebut, kita mau bagi, 10% yang paling rendah bagaimana? 30% yang paling tinggi bagaimana? Nah, kita menggunakan ukuran lokasi. Jadi tadi ukuran pemusatan kita mau melihat poin-poin tertentu yang penting seperti median, min dari data itu. Kalau lokasi kita ingin lihat pembagiannya, dia terbagi, data ini dia terdistribusi, dibagi bagaimana, seperti itu. Nah, ada 3 yang kita bisa pakai. Kuartil, ini yang kita perlu ingat, kuartil, desil, dan persentil. Kuartil artinya dibagi menjadi 4. Kalau dibagi menjadi 4 berarti pembaginya ada 3 ya, Q1, Q2, Q3, bukan sampai Q4, cukup Q3. Desil dibagi menjadi 10 berarti kurangi 1 lagi, jadi D-nya itu 1 sampai 9. Persentil dibagi menjadi 100. Cara ingatnya quarter itu 4, decade, dekade itu 10, persen itu 100. Itu cara saya mengingatnya. Tapi ingat, semua yang kita lakukan ini rule-nya data harus diurutkan. Jadi kalau data yang kita dapat orang pertama nilai 90, orang kedua 30, orang ketiga 60, kita harus urutkan 30, 60, 90. Nah, untuk mencari Q1, Q2, Q3 mudah saja sebenarnya. Polanya semuanya sama persis. Lihat, N plus 1 per 4 ini dari 4. Kalau ini N plus 1 per 10. Ini N plus 1 per 100. Kalau kita mau D5 atau D3 misalkan. 3 berarti tinggal 3 dikalikan N plus 1 per 10. Sama ini juga Q3. 3 dikalikan N plus 1 per 4. Karena ini kuartil. Ini desil 10. Kalau di sini persentil berarti lihat. Per 100. Kalau 15 kali N plus 1 per 100. Rumusnya sama semua. Tinggal kita ingat N plus 1 per berapapun yang diminta. Kalau kuartil 4, desil 10, persentil 100. Tinggal berapa nih angka di bawah Q-nya nih. Kalau Q3 ini harus kali 3. Kalau D-nya 9, berarti ini harus kali 9. Ini untuk mencari posisi ya. X ini posisinya. Itu kadang-kadang saya kerjakan tugas masih bingung. Tapi sampai awal-awalnya masih bingung. Setelah itu udah ngerti. Contohnya, Q1 terletak pada posisi, lihat 1 tuh berarti N-nya misalkan 40. Berarti X 40 tambah 1 per 4. Jadi X 10,25. Artinya kita cari nilai 10. Nilai yang di posisi 10,25. Q1-nya X 10. X 10 tetap ditaruh. Ditambah 0,25 kalikan X 11 kurangi X 10. Range-nya ini, perbedaan angkanya. Lihat. Ini juga sama. Kalau misalkan mau cari D4 berarti 4 toh.
kali N-nya 40 tambah 1 per 10, dapatnya 16,4. Jadi D4 nya itu X16 tambah 0,4 nya dikalikan selisih dari X17 kurangnya X16. Begitu juga dengan di sini, cara hitungnya sama aja. Itu untuk data tunggal. Kalau data kelompok, ingat kita harus pakai kelompok. Lihat ini ini. Nah, kalau diminta Q1 berarti ini 1, Q2 I ini 2, Q3 I ini 3. Jadi ini stabil sama. Ini sama yang ini, I yang itu sama dengan yang ini. Perbedaannya di sini nanti FK sama FO. N-nya juga sama, jumlah datanya berapa banyak. C ini range rentang dalam satu kelas data itu ada berapa jenjangnya, rentangnya berapa. Nah, FK dan FO ini ada di sini, sama saja ya. Saya sudah tidak tulis ulang lagi. Frekuensi kumulatif sama frekuensi kelasnya. Jadi kalau kita mau cari kuartil 1, kita cari dia di mana, cari kita punya frekuensi kelas untuk kuartil 1 sama kumulatifnya. Kita masukkan sejangkau. Baik, ini sudah terlambat. Berikutnya tadi untuk menghitung lokasi. Jadi ingat ya, pertama pusatnya di mana. Kita lihat untuk pemusatan, kira-kira data-datanya, titik-titik pentingnya itu di mana-mana. Setelah itu lokasi penyebaran, dia terbagi 10%, 20%, 30% seperti apa. Setelah itu kita lihat penyebarannya. Jadi begini, ada data yang seperti ini, ada data yang seperti ini, ada data yang seperti ini. Kalau dihitung titik nilai tengahnya mungkin mirip semua. Ini nilai tengahnya di sini, mediannya. Ini nilai tengahnya di sini, ini nilai tengahnya di sini, ya kan? Mirip semua. Tapi penyebaran datanya berbeda jauh. Jadi mengetahui median saja itu tidak cukup. Kita harus tahu penyebaran datanya, apakah data ini tersebar secara merata ataukah hanya di satu tempat tertentu saja seperti ini atau seperti ini, dan frekuensinya bagaimana. Ini untuk data-data segini nilainya cuma sedikit, tapi ini lebih frekuensinya di atas, seperti itu. Jadi ini menggambarkan konsentrasi data di daerah-daerah mana. Nah, untuk mengetahui ada 4, 1, 2, 3, 4. Pertama range. Range ini seberapa jauh data tersebar. Data paling tingginya berapa, data paling rendahnya berapa. Setelah itu ada simpangan rata-rata. Ingat kata simpangan. Jadi dari rata-rata itu dia seberapa miringnya, seberapa jauh selisihnya nih. Selisih nilai tiap-tiap data dari nilai rata-rata. Makanya itu nilainya gini, lihat. Ini rata-rata. Nilai X1 dibandingkan rata-ratanya, X2 dibandingkan rata-ratanya, X3 dibandingkan rata-ratanya. Jadi simpangannya artinya seberapa jauh dia dari nilai rata-rata. Untuk kita bisa tahu kalau misalkan rata-rata nilai kelas 70, tapi ternyata ada yang dapat 30, berarti simpangan rata-ratanya jauh, dia termasuk jauh gitu. Simpangannya dia jauh. Rata-rata kita harus rata-ratakan seperti tadi. Dari rata-rata kita jumlahkan, habis itu bagi 2 lagi, sama kayak tadi. Dan kalau itu data kelompok sama frekuensi kali nilai tengah tiap kelas. Ini frekuensi tiap kelas, nilai tengah tiap kelas, sama seperti tadi. Itu simpangan rata-rata. Nilai mutlak ya, karena kita cuma tahu selisihnya. Mau negatif mau positif, kita cuma tahu nilai positifnya, jaraknya. Nah, untuk simpangan baku sebenarnya mirip saja mereka berdua. Mereka itu menilai seberapa jauh penyebaran data. Cuma kalau ini dalam bentuk mutlak, ini dalam bentuk pangkat 2. Ujung-ujungnya nilainya dua-dua positifnya, simpangan baku dan simpanan rata-rata. Simpangan. Oke, setelah itu kita dapat, kita carilah koefisien variansi. Itu hanya simpangan baku dibagi simpangan rata-rata. Nah, yang contoh yang tadi, F1 itu yang ini frekuensi tiap kelas, FI maksudnya frekuensi tiap kelas, XI itu nilai tengah tiap-tiap kelas. Ini kan yang nilai tengah tiap-tiap kelas. Jadi tadi rumus-rumus yang kita pakai semua, untuk itu kita harus ingat FI sama XI.